kecerdasan intelektual itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk memilih apa yang harus kita masukkan dan apa yang tidak harus kita masukkan. Halo, selamat datang di channel Edukasi dan Motivasi. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Dr. Badatu yang punya channel tentang sebuah topik yang menarik dan relate untuk kita semua, yaitu bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan intelektual. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang, Daniel. Ya, untuk memulai koridor percakapan kita, mungkin ada baiknya kita settle dulu Pak. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan intelektual? Iya, kecerdasan intelektual itu sebenarnya bicara tentang kapasitas, ya, muatan, muatan pikiran kita, muatan benak kita, atau sederhananya apa sih isi otak kita, begitu ya. Jadi kecerdasan intelektual itu juga bukan berarti soal dipenuh-penuhinya isi kepala ini. Kecerdasan intelektual itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk memilih apa yang harus kita masukkan dan apa yang tidak harus kita masukkan. Itu untuk definisi menurut saya. Kira-kira begitu. Ya, menarik teman-teman ya. Jadi dari statement pertama aja ini sudah menjadi kritik untuk sistem edukasi yang banking Pak ya. Iya. Kalau sistem edukasi banking itu kan kita suap naradidik itu dengan informasi yang sudah jadi tanpa daya kritis untuk mengolah hal-hal apa ya penting untuk kita terima. Nah, selain itu apa lagi Pak kira-kira yang jadi kecakapan dasar untuk orang supaya dia bisa improve kecakapan intelektualnya? Ya, kecakapan yang harus dilakukan oleh seorang yang punya kerinduan untuk memiliki satu kondisi kapasitas pikiran atau intelektual yang baik, itu menyangkut tentang apa yang disebut dengan flowing. Ya, saya menyebutnya flowing atau kondisi mengalir. Artinya ini berlangsung pada area yang namanya di hulu sana. Harus ada satu proses yang mengalir, ya. Nah, ibaratnya kalau sesuatu yang mengalir ke bawah, itu kan di atas bisa kosong itu. Jadi harus ada upaya untuk terus mengisi. Jadi kecerdasan intelektual itu berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab seseorang untuk selalu memenuhi pikirannya atau mengisi pikirannya itu tadi secara selektif ya. Tadi saya katakan tadi tidak semua informasi itu berguna. Nah, karena itu poin yang saya mau tekankan di hal yang berikutnya ini adalah kondisi di mana kita selalu rutin ya every day ya untuk selalu menambah dan menambah lagi memperluas horizon pengetahuan kita yang masih berkaitan secara erat dengan bidang-bidang yang ingin kita kuasai begitu. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik ya, butir yang kedua itu tadi Pak Dr. Badatu menggunakan metafora aliran air. Jadi jangan hanya mengalir tapi juga kita harus isi wadah. Nah, kalau boleh tahu ini metafora wadah dan aliran air ini kita kira-kira gimana Pak cara memaknainya? Iya. Jadi selalu ya pikiran kita ini kan semacam wadah ya, semacam satu ruang yang sungguh kita syukuri bahwa ruang itu bukan ruang yang sifatnya narrow ya atau sempit. Dia ruang yang boleh dikatakan unlimited edition ya, sebuah ruang yang tidak terhingga. Nah, sehingga ini menarik untuk bagaimana kita menyerahkan saja, memasukkan, menginput informasi yang terbaik yang kita pandang bukan sekedar baik tapi terbaik, dan kemudian serahkan saja mekanismenya pada mekanisme alam bawah sadar. Ambil contoh ketika orang berbicara kan tidak pernah dia berpikir apa kata-kata yang akan dia pakai. Hal-hal tertentu bisa saja dia ingatkan, tetapi 90% menurut saya informasi yang mengalir, bagaimana kita mengalirkan informasi dalam sistem alam bawah sadar kita itu terjadi secara automatically. Jadi begitu. Jadi jangan takut nanti saya mau ngomong apa, ya.
akan selalu ada yang kemudian dia akan flowing seperti itu. Menarik Pak. Jadi di poin ketiga ini saya menangkap ada kesan bahwa banyak orang yang melupakan dimensi ini Pak ya, alam bawah sadar. Nah, caranya bagaimana Pak supaya alam bawah sadar ini bisa kita jinakkan, bisa kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual? Iya. Potensi alam bawah sadar ini kan perlu dinyalakan atau di on kan dengan kita sekedar memicu apa yang disebut dengan konektivitas pada alam sadar kita. Nah, yang maksudnya kita misalkan kita mau bicara apa ya, nah, temanya apa ya, topiknya apa ya. Jadi itu semacam sebuah kata yang akan men-trigger munculnya informasi-informasi yang relevan yang ingin kita butuhkan dalam suatu situasi percakapan atau kondisi kita berpikir, ya, apakah itu sedang berbicara secara lisan atau kemudian kita tuangkan dalam bahasa tulisan, ya. Jadi ada pengkerjasamaan antara sistem alam bawah sadar dengan sistem sadar kita, ya, seperti itu. Nah, kerjasama antara alam sadar dan bawah sadar ini apakah ada kaitannya dengan kepribadian Pak? Karena saya lihat kayaknya ada orang dengan tipe kepribadian tertentu yang bisa dengan mudah mengajak bekerja sama alam bawah sadarnya, kemudian bisa berkoordinasi dengan baik dalam keadaan spontan seperti itu. Tapi ada juga yang susah gitu Pak. Kira-kira apa yang menjadi hambatan bagi orang-orang ini? Ya, mungkin ada dua yang paling isu yang mengemuka, ya. Satu dari sisi kepercayaan diri, ya, optimisme atau sikap percaya bahwa ketika dia sudah melakukan pekerjaan rumahnya dalam rangka mengisi informasi ke dalam sistem bawah sadarnya, ya saya sangat yakin bahwa ada sesuatu yang akan bisa membackup dirinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu bicara tentang habit. Jadi dia harus bicara tentang kebiasaan mempraktekkan. Nah, jadi kebiasaan berbicara, kebiasaan menyampaikan, belajar untuk menyampaikan argumentasinya, mungkin dalam konteks dia mendeskripsikan atau bahkan menjelaskan sesuatu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dengan ditopang oleh satu sistem kepercayaan bahwa dia bisa, karena mengapa dia bisa? Karena dia punya sesuatu, maka dengan mudah sebenarnya, ya, ala biasa, bisa karena terbiasa begitu, ya. Nah, saya kira semudah itu. Nah, hanya kalau orang ada gangguan yang ketiga ini, Bung Daniel, Bung Edward, yaitu gangguan anggapan bahwa orang lain berpikir dirinya tidak cerdas, tidak, ya. Itu kan yang mematikan, ya, mematikan daya kreativitas dia di dalam menjelaskan, di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi pede, ya, percaya diri, kemudian kebiasaan, membiasakan untuk menyampaikan itu, dan yang tadi, yang ketiga itu tidak perlu berpikir bagaimana orang berpikir tentang dirinya, begitu. Ya, lagi-lagi saya melihat ada kemungkinan ini dipengaruhi sama kepribadian Pak ya. Karena kan dari macam-macam tes kepribadian itu ada satu section yang membedakan antara orang-orang yang sangat memperdulikan pendapat orang lain, ada yang tidak peduli juga orang lain membicara apa. Kira-kira bisa dielaborasi Pak? Kalau kita misalnya saya punya kepribadian bawaan yang sangat mencemaskan pendapat orang lain gitu, gimana cara mengolah itu? Ya, kepribadian itu kan bentukan, ya, bentukan dari kepercayaan dirinya, bentukan dari lingkungan yang mungkin lingkungan itu negatif, ya. Nah, itu semua kan akan memberikan pengaruh terhadap bawaan diri atau sikap, ya. Nah, karena itu setiap orang yang ingin frugal atau lancar dalam menyampaikan pandangan-pandangannya atau pikiran-pikirannya itu harus betul-betul membiasakan diri untuk hadir, tumbuh di dalam satu lingkungan yang support, ya. Artinya lingkungan yang selalu mengapresiasi sekecil apapun pandangan atau pikiran yang disampaikan. Nah, kalau itu dia menemukan lingkungan seperti itu atau mampu menciptakan lingkungan seperti itu, saya yakin dia akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Tantangannya kalau seandainya lingkungan itu belum ada, kita harus bagaimana Pak? Ya, disinilah kehebatan kejeniusan diri kita, ya, bahwa kita ini kan manusia yang dapat menghadirkan apapun, ya. Yang saya maksudkan, ya, kita bisa mulai men-setting, misalkan kita mengunjungi, kalau dalam media sosial kan, carilah channel-channel YouTube yang bisa mengedukasi diri kita, yang nyaman kita saksikan,
yang kita pandang memberikan nilai tambah. Ya, kemudian ya kita bisa juga membaca buku, ya, kemudian menuliskan sesuatu pemikiran kita sehingga itu semua akan menyalakan, ya, kalau dalam istilah DNA kita, ya dia menyalakan semua sistem informasi yang ada di dalam diri kita. Terjadilah yang disebut dengan internal ekologi. Ya, internal ekologi itu hasil inputan dari eksternal ekologi. Ya, jadi sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah ada, ya, lingkungan yang super itu. Seperti itu. Ya, menarik nih teman-teman. Kalau boleh saya elaborasi lagi Pak ya, saya melihat ada dua dunia nih Pak. Ada dunia ada ekologi eksternal, kemudian ada ekologi internal. Nah kira-kira dua eh, energi ideologis ini punya relasi timbal balik yang searah atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya ya, kan ada dua sebenarnya kutubnya, kutub internal dan kutub eksternal. Tetapi kalau kita masing-masing pelajari, ya, kutub internal itu kalau kita lihat kan dimensinya sangat kompleks, sehingga kita tidak bisa lagi menentukan kutubnya yang mana, sehingga kita tidak bisa lihat persoalan arahnya bolak-baliknya seperti apa. Dia memencar ke segala arah dan dia distimulus dari segala arah juga. Jadi sebenarnya kita ini beruntung sekali ya, dikitari atau dilingkupi oleh satu suasana-suasana yang bisa membangun satu kesadaran atau memicu daya stimulun untuk stimulasi untuk membuat diri kita ini berdaya. Jadi sekali lagi mondar mandirnya itu bukan satu arah linear, tetapi apa istilahnya itu dari segala arah lah, saya sebut seperti itu. Ya baik, kita belajar banyak ya teman-teman. Jadi mulai dari apa dan bagaimana mengembangkan kecerdasan intelektual, mulai dari dengan analogi wadah air dan saluran air, kemudian bagaimana cara menyeleksi informasi yang tepat, bukan hanya kuantitas, tapi juga punya daya kritis untuk menentukan apa yang baik untuk ditangkap. Kemudian bagaimana membangun kerjasama antara alam sadar dan bawah sadar, dan menopangnya dengan fondasi kepercayaan diri yang juga bisa kita tumbuh suburkan dengan cara memilih lingkungan yang tepat, lingkungan yang apresiatif. Dan saat ini kita beruntung bahwa lingkungan atau ruang itu tidak tidak spasial Pak ya, Iya. tapi juga sudah sangat terbuka luas kesempatan bagi kita untuk memilih lingkungan yang tepat untuk menumbuhkan kecerdasan lingkungan, kecerdasan intelektual kita. Terima kasih Pak Dr. Padatu Ya. sudah membagikan banyak ilmu hari ini. Kita akan kembali dengan serial diskusi selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sampai jumpa, selamat siang. Ya, terima kasih Bung Edward.